Indonesia perkuat Angkatan Udara dengan akuisisi M346 dan PC-24. Indonesia dilaporkan tengah menyiapkan langkah besar dalam modernisasi kekuatan udara melalui rencana pengadaan dua jenis pesawat baru, yakni jet tempur ringan M346 buatan Leonardo dan jet bisnis PC-24 buatan Pilatus. Menurut sejumlah sumber industri pertahanan, pemerintah Indonesia berencana membeli 24 unit M346 dengan opsi tambahan 12 unit di masa mendatang. Pada saat yang sama, TNI Angkatan Udara juga dikabarkan akan mengakuisisi 24 unit PC-24, juga dengan opsi 12 unit tambahan, terutama untuk kebutuhan pelatihan dan dukungan operasional. Isu pembelian M346 sebenarnya mulai beredar sejak Desember lalu, namun kini semakin menguat seiring berbagai indikasi negosiasi yang berjalan intensif. Pesawat yang ditawarkan kepada Indonesia dilaporkan merupakan varian canggih yang dilengkapi radar AESA-Q 600 Grifo serta sistem peperangan elektronik dengan jammer aktif berbasis teknologi Digital Radio Frequency Memory (DRFM). Sistem ini memungkinkan pesawat menciptakan target palsu di radar musuh, meningkatkan survivabilitas dalam pertempuran modern. Peran penting dalam kesepakatan ini dimainkan oleh perusahaan E-System Solution Z, SS. Sebuah perusahaan berbasis Uni Emirat Arab yang telah beroperasi di Indonesia selama 5 tahun terakhir. ISS diketahui telah lama terlibat dalam pemeliharaan armada pesawat tempur flanker TNI AU, termasuk 11 unit Su-30 Mk2 dan 5 unit Su-27 SKM. Total armada flanker Indonesia saat ini berjumlah 57 unit, meskipun pesanan awal pada era 2000-an sempat dikurangi. Selain menangani jet tempur, ESS juga bertanggung jawab atas pemeliharaan sejumlah helikopter militer TNI AU yang berasal dari berbagai negara pemasok. Baru-baru ini, perusahaan tersebut juga mendirikan pusat peperangan udara dan fasilitas pelatihan peperangan elektronik di Indonesia, termasuk penyediaan simulator untuk pilot Rafale, J-10E, dan Su-30 Mk2. Dalam rencana terbaru, ASS akan bertindak sebagai pihak yang mengelola proses akuisisi M346 dan PC-24 atas nama pemerintah Indonesia, sekaligus menyediakan paket pemeliharaan, pelatihan, dan dukungan operasional jangka panjang. Pengumuman resmi mengenai kesepakatan ini diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat, dengan Singapore Air Show disebut-sebut sebagai salah satu momen potensial bagi pemerintah Indonesia untuk menyampaikan detailnya kepada publik internasional. Bagi Leonardo, rencana penjualan ini dianggap sebagai terobosan penting di pasar Asia Tenggara. M346 selama ini dipuji sebagai pesawat latih tempur modern dengan kokpit mutakhir. Namun penjualannya relatif terbatas dibanding pesaingnya. Masuknya Indonesia sebagai pelanggan besar dapat memperkuat posisi Leonardo di kawasan Asia Pasifik, yang selama ini didominasi oleh produk dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Rusia. Sejumlah analis pertahanan menilai bahwa kombinasi M346 dan PC-24 mencerminkan pendekatan modern TNI AU, membangun lapisan kemampuan mulai dari pelatihan dasar, pelatihan lanjut, hingga kesiapan tempur. PC-24 diperkirakan akan berfungsi sebagai platform pelatihan multiperan, transportasi cepat, serta dukungan logistik berprofil rendah. Sementara itu, M346 akan menjadi tulang punggung pelatihan pilot jet tempur modern, sekaligus dapat difungsikan sebagai pesawat tempur ringan untuk misi pengawasan udara, patroli, dan intersepsi terbatas. Dari sisi industri, keterlibatan ESS dalam proyek ini menunjukkan pola baru dalam pengadaan alutsista Indonesia, yaitu memanfaatkan mitra pihak ketiga untuk menjembatani transfer teknologi, pemeliharaan, dan keberlanjutan operasional. Model ini dianggap lebih fleksibel dibanding kontrak langsung dengan pabrikan asing. Kementerian Pertahanan Indonesia belum memberikan pernyataan resmi mengenai nilai total kontrak, jadwal pengiriman, maupun konfigurasi final pesawat. Namun, sumber-sumber industri menyebut bahwa kesepakatan awal telah mendekati tahap finalisasi. Jika pengumuman dilakukan di Singapore Air Show, Indonesia berpotensi menjadi salah satu sorotan utama dalam agenda pertahanan Asia tahun ini, di tengah meningkatnya kompetisi militer dan modernisasi kekuatan udara di kawasan. Dengan langkah ini, TNI AU tidak hanya memperbarui armadanya, tetapi juga memperkuat ekosistem pelatihan, peperangan elektronik, dan kesiapan tempur yang lebih mandiri di masa depan.